Kita ini ada di speed sekitar 80 dan helmnya bener-bener anteng-anteng aja, nggak goyang, nggak ada apa. Oke guys, welcome back again with me di edisi road review. Kali ini kita mau bahas road review soal si MT Helmet Thunder 4 SV ini. Duh, ini gua agak susah ngomongnya soalnya bener-bener monyong bibir gua. Jangan lupa ya guys, yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya please ini mah. Semoga yang udah subscribe nanti rezekinya makin dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke guys. Jadi pertama-tama beginilah tampilan helmnya ketika dipakai di jalan. Benar-benar gahar sih sebenarnya ini helm. Kita mulai dari mana dulu ya? Seperti biasa, kita mulai dari segi kenyamanannya dulu. Kalau dari segi kenyamanan, ini helm sebenarnya nyaman. Kalau ukurannya pas. Ini di gua sebenarnya kekecilan guys, ukuran L ini. Jadi buat informasi aja, gua di sini kalau pakai helm, misal di striker gua pakai ukuran L dan itu masih agak longgar. Di titik course gua pakai L itu pas banget. Cuman kalau ini buat si MT helmet ini di ukuran L, tapi gua kayak ngerasa make ukuran apa ya kira-kira? Mungkin ukuran M, bahkan M ke bawah. Soalnya kenapa ini kepala gua kayak bener-bener di press banget, nggak ada ruang sama sekali. Pipi gua sampai bener-bener kehimpit sampai mata gua sipit. Terus tapi buat ini apa namanya, ini telinga aman. Telinga kita nggak kelipet, nggak ada sakit. Jadi sebenarnya ini anak helmnya. Kenapa helm ini bisa kekecilan? Karena satu, seperti yang udah gue jelasin kemarin, ini helmnya helm teman gue, jadi tentunya ukuran kepala dia yang dipakai. Dan yang kedua, ini helm kan helm Eropa ya, helm asal dari Spanyol. Jadi tentunya ini European pit atau pitnya buat kepala orang-orang Eropa. Jadi guys, pit kepala orang Eropa sama pitnya kepala orang Asia beda kan? Kayak apa ya? Kepala orang Eropa tuh lebih runcing, lebih tirus gitu. Jadi wajar kalau ukuran L ini kekecilan di kepala orang Asia. Ya mungkin buat kalian kalau mau beli helm ini, usahain kalian fitting langsung di tempatnya, datang ke tokonya, biar kalian dapat ukuran yang sesuai sama kepala kalian. Jadi misal kalau kalian di helm-helm lokal misal biasa pakai L, belum tentu di helm ini kalian akan cocok pakai ukuran L. Terus soal kedapnya, kekedapan helm ini bener-bener kedap banget. Bahkan ini lebih kedap dari R10 yang biasa gua pakai, yang udah gua anggap bener-bener kedap. Bahkan ini siulan angin pun nggak kedengeran sama sekali. Suara knalpot bener-bener nyaris nggak kedengeran juga. Dan ini gua di kecepatan 50. Tapi gua nggak tahu ntar kalau kita coba speeding bakal ada suara-suara noise angin nggak. Terus juga kalau misalkan kalian dengar noise angin di kecepatan rendah, bisa jadi ini karena visornya enggak di lock. Jadi ini tuh visornya ada locknya di tengah. Pastiin kalian bener-bener tekan visornya sampai bunyi klik. Nah itu baru visornya bener-bener nutup. Jadi kalau misal kalian dengar siulan-siulan di kecepatan 30-40, bisa jadi karena si visor ini belum di lock. Itu yang kedua. Masalah ventilasi. Untuk ventilasi di bagian atas ada sedikit hembusan-hembusan angin di kecepatan rendah. Ya bukan hembusan-hembusan angin yang terasa luar biasa banget, cuman kayak sedikit-sedikit aja. Cuman kalau di bagian mulut gua nggak ngerasain apa-apa. Karena katanya di bagian mulut ini bukan buat apa ya? Bukan buat pendingin bagian mulut kita, tapi cuma buat biar si visornya gak ngembun ketika kita napas. Jadi itu fungsi ventilasi yang ada di bagian mulut. Kalau di ventilasi yang di bagian atas itu ada kerasa walaupun cuma sedikit-sedikit.
Karena secara bentuk busanya juga kemarin gue lihat dalamnya memang agak carang-carang, jadi memang bener ada tempat, ada lubang buat si udaranya masuk ke dalam. Terus ini untuk tuas spacernya ketika dipakai, mana sih? Nah ini smooth sih sebenarnya. Transisi naik turunnya smooth, tapi gua ternyata pas dipegang-pegang apa ya? Kayak riskan buat patah gitu situasinya tuh karena benar-benar tipis apa gimana ya bilangnya. Pokoknya kalau buat transisi naik turunnya smooth, cuman tuasnya agak riskan patah. Gitulah pokoknya. Kalian kalau ngerasain sendiri situasinya tuh kayak nggak apa ya, nggak compact. Ya, nggak terlalu kokoh buildnya tuh. Nah sekarang kita kalau bilang masalah aerodinamis, ya ini helm udah pasti aerodinamis. Kalau di kepala gua ya, kenapa? Ya karena bener-bener nyengkrem banget, jadi gak bakal mungkin goyang. Tapi jadi ini ada dua kemungkinan, helmnya aerodinamis karena bener ngepres di kepala gua, atau karena emang ventilasinya yang jalan. Jadi kita coba aja langsung. Nah, kita ini ada di speed sekitar 80, dan helmnya bener-bener anteng-anteng aja, nggak goyang, nggak ada apa. Ya jelas memang karena ngepit di kepala, jadi nggak bakal goyang. Nggak tahu buat kalian yang emang ukuran helmnya misal L dan itu gak ngepit di kepala, apakah helmnya goyang apa enggak. Gua gak bisa mastiin itu karena ini bukan apa ya, antara dua jadinya, memang antara helmnya memang aerodinamis atau emang karena terlalu ngepit di kepala gua. Terus apalagi ya, ini juga kalian sebenarnya untuk keamanannya teruji karena udah ECE 2206. Itu yang terbaru kan, jadi ini helm benar-benar keras dan benar-benar tebal. Dan untuk helm yang terbuat dari bahan polikarbonat, ngejar ECE 2206 dengan helmnya yang tebal tapi bobotnya ringan, itu susah banget digapai. Keren banget sih terobosannya. Cuman yang harus kalian ingat, walaupun ini standarnya udah ECE 2206, bukan berarti kalian aman 100% guys ketika speeding. Kalian kan gak bakal tahu kecelakaan macam apa yang akan menimpa kalian, jadi tetap safety di jalan, utamakan keselamatan. Dan kenapa helm ini nggak disarankan buat kebut-kebutan juga walaupun udah isi 2206? Helm ini kan bergenre sport touring ya, dan dia menggunakan strap microlock. Memang untuk kelebihannya strap microlock ini benar-benar simple, mirip-mirip yang quick buckle lah. Cuman tetap yang paling safety double D-ring. Jadi karena ini belum pakai double D-ring, usahakan kalian jangan kebut-kebutan pakai helm ini. Jadi kesimpulannya guys, yang gua rasain ini bener-bener pertama kali banget gua pakai helm. Buat kekedapan suara ini bener-bener kedap banget, bener-bener enak banget dalam masalah kekedapan suara. Terus masalah kenyamanan ketika dipakai, helm ini gua rasa ringan ya, walaupun di tulisannya ini 1550 gram, tapi ini helm beneran ringan. Dan juga ini helmnya walaupun ngepit banget di kepala gua, telinga gua nggak ada masalah, nggak ngelipet kayak R10 walaupun itu ukurannya pas di kepala gua, tapi di bagian telinga nggak nyaman. Untuk helm di harga 3.100.000, ya lubang ventilasinya mungkin ini nggak seenak nggak seenak helm-helm yang 4 jutaan ke atas. Memang si sirkulasi udaranya terasa, tapi nggak seterasa yang helm-helm 4 jutaan ke atas kayak NZ Race. Jadi buat kalian yang pengen beli helm ini, usahain seperti yang udah gue bilang di pertama tadi, datang aja langsung ke tempatnya buat fitting, dan jangan diwakilkan ke orang lain. Oke guys, jadi mungkin itu sekilas penjelasan soal si MT Helmet Thunder 4 ini ketika dipakai di jalan. Karena ini benar-benar baru pertama kali banget gue pakai, jadi gue belum terlalu bisa ngejelasin selengkap itu. Jadi kalau kalian yang udah punya atau tahu gimana rasanya helm ini ketika udah dipakai lama di jalan,
Kalian bisa komen aja, koreksi juga kalau gua ada kesalahan. Oke guys, kalau kalian suka sama video ini atau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya guys. See you on the next video.